Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Mubarok. Saya seorang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Nah, hari ini saya berjenjang di semester 2 dengan NPM 24540092. Nah, kawan-kawan, hari ini saya ingin membahas sebuah pembicaraan ataupun sebuah kebiasaan dari seorang manusia, yang mana antara satu manusia dengan yang lainnya mungkin gak kita akan menyahutkan kepada manusia yang lain hanya sebatas lewat dengan batin ataupun hanya sebatas lewat dengan perasaan saja. Tidak ada lewat cara tutur kata ataupun secara harfiahnya. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah dasar sekali antara manusia satu dengan manusia yang lainnya untuk bisa menerima sebuah perumpamaan atau pernyataan yang ingin kita sampaikan kepada yang lain. Nah, kali ini kita akan membawakan tema komunikasi. Nah, komunikasi itu apa? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, perasaan, atau pesan antara satu pihak dengan yang lain, yang mana untuk memahami sebuah tujuan, untuk berbagi informasi, atau mempengaruhi orang lain. Nah, lucu sekali bahwasanya di dalam komunikasi pun ada mempengaruhi orang lain, sifat merayu. Nah, kali itu kita membahas topik yang bagus kali ini tentang komunikasi. Nah, komunikasi ternyata juga memiliki berbagai definisi dan juga mempunyai macam-macam untuk berinteraksi kepada yang lain. Nah, dari definisi sendiri, komunikasi ialah penyampaian pesan atau informasi dari pihak satu ke pihak yang lain dengan proses pengirim, sender, pesan, message, saluran ataupun penerima dan umpan balik. Tujuannya, komunikasi bisa beragam, mulai dari menyampaikan informasi, membangun hubungan hingga mempengaruhi perilaku yang lain. Karena pada hakikatnya komunikasi antara satu manusia dengan yang lainnya itu adalah hal yang paling mendasar dan juga hal yang paling konkret, bahwasanya jika tidak ada komunikasi, mungkin kita sebagai individu, kita menyampaikan suatu pesan tapi tidak menggunakan komunikasi, akan tersampaikan sebuah perihal dari tujuan kita yang ingin kita haturkan kepada orang tersebut. Nah, untuk jenis-jenisnya dan juga komunikasi itu ada percakapan, tulisan, isyarat, ekspresi wajah atau media yang lain. Nah, tentu pula ternyata komunikasi tidak hanya sebatas dengan pembicaraan dengan mulut kita saja, hanya dengan perkataan. Ternyata ada yang lain. Dengan isyarat, tulisan adalah sebuah penyampaian yang mana mungkin hal tersebut adalah perasaan-perasaan kita, seperti kita menulis sebuah renungan malam ataupun sebuah catatan kepada dia. Itu adalah salah satu contoh yang paling mendasar dari saya sendiri untuk saya tuliskan, tapi tidak langsung pada orangnya. Mungkin dengan tulisan itu adalah hal yang saya lakukan tiap hari. Yang kedua itu saya akan membawakan komunikasi kepada pengembangannya. Nah, kali ini saya lebih tertuju pada sebuah diskusi, karena pada dasarnya kita sebagai seorang akademisi, kita sebagai seorang mahasiswa, kita harus senang untuk menimba ilmu yang lebih dalam daripada hari kemarin. Bagaimana kita membuka ruang-ruang baru kepada pikiran kita untuk kita menimba ilmu kepada orang lain. Nah, diskusi adalah hal yang paling saya terapkan di kehidupan saya untuk lebih mengenal banyak orang, lebih mengetahui apa yang saya butuhkan nantinya ke depannya. Karena pada hakikatnya pun jika kita tidak bertemu orang lain, tidak membicarakan suatu topik, mungkin kita akan tertinggal. Namun juga tidak kita bisa meluangkan waktu dan membaca adalah sumber ilmu. Tetapi jika saya sendiri, saya menggunakan diskusi untuk sebagai pembelajaran ataupun sebagai media untuk menimba ilmu.
Nah, dalam diskusi sendiri adalah kegiatan bertukar pikiran, gagasan, ataupun pendapat antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Diskusi dapat dilakukan dalam berbagai konteks di lingkup keluarga, pertemanan, maupun tempat kerja. Tujuan diskusi mencari kesepakatan pendapat untuk sebagai bagaimana tujuan kita antara satu pihak dengan yang lainnya kita samakan, yang mana nantinya kita akan mengkerucutkan diskusi itu, yang topik kita problemkan atau menjadi permasalahan, kita mempunyai kesimpulan ataupun ringkasan dari sebuah problem yang kita utarakan. Hanya diskusi, ada diskusi kelompok, diskusi pleno, diskusi panel, diskusi fak, diskusi podium, debat, kongres, simposium, seminar, diskusi munas, lokakarya, forum diskusi. Nah, di tahap ini, di tahap diskusi adalah suatu pengembangan dari komunikasi sendiri, yang mana dari komunikasi kita mengembangkan untuk mensudutkan pada diskusi apa aspek yang kita akan temui nantinya. Nah, seperti halnya audiensi, seperti halnya kita bertemu dengan orang-orang yang mana itu akan mengkerucutkan suatu komunikasi antara satu dan pihak yang lain untuk menemukan tujuan yang termasuk yang akan diilhami oleh teman-teman yang kita satukan suara dalam problematika ini. Nah, dari itu mungkin diskusi adalah suatu pengembangan dari komunikasi yang hari ini yang saya sukai, karena pada dasarnya diskusi membuat kita lebih tahu akan hal-hal yang kita tidak tahu sebelumnya. Dan juga dari diskusi sendiri kita akan menemukan satu tujuan, suatu titik terang yang kita gaungkan bersama untuk kita satukan pandangan dan kita aspirasikan nantinya. Walaupun tidak aspirasikan, kita bisa mengkerucutkan pada pembukaan pada pemikiran kita agar lebih tahu dari sebelumnya yang kita mungkin belum tahu. Mungkin dari itu cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.